Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua nikmat. Setiap yang maujud, setiap yang ada, ini tidak akan bisa lepas dari dua nikmat tadi. Dua nikmat yang kita tidak bisa lepas dari dua nikmat tadi, atau setiap maujud tidak bisa lepas dari dua nikmat tadi. Niku isine nikmat apa? Nikmat diwujudke dening Gusti Allah. Nomor loro, nikmat diberi pertolongan oleh Allah setelah kita maujud. Lah kok iso ngono? Iya. Lamono kita tidak diwujudkan oleh Allah, kita mesti tidak ada sekarang. Enggak. Kita tidak ada, kita lebur. Tapi karena kita diwujudkan oleh Allah yang disebut sebagai nikmatul ijad, dari tidak ada kita menjadi ada. Ini sebuah nikmat. Kalau ini sebuah nikmat, berarti setiap kita ada, pasti kita membawa nikmat itu. Pasti kita punya nikmat itu. Terus kula sampean biyen nalikane ana ing alam zuriyah, niki kula mboten sampean mboten ngerti apa-apa. Dan kita tidak pernah minta datang Allah, Gusti kula sampean wujudaken berupa menungso, ampun berupa kethek pamane ngaten. Kita tidak pernah minta pada Allah pada waktu itu. Kita diwujudkan oleh Allah, kemudian kita diwujudkan Allah berupa manusia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diwujudkan sebagai manusia yang paling bentuk yang paling bagus, yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Nah, dari tidak ada menjadi ada, ini berarti kalau sampean nggawa nikmat. Saya niki kalau sampean nggawa nikmat. Mula sampean setiap hari alhamdulillah leren sedelok mangan niku ora iso jangkepi. Syukur jenengan datang Gusti Allah. Sebab setiap sampean ada di situ pasti ada yang namanya nikmatul ijad. Sampean mboten kepengin diparingi nikmatul ijad? Orang kepengen diparingi nikmat sing rupane diwujudake Gusti Allah dadi menungso. Orang kepengen mati yo, ora kepengen saya. Nah, terus itu maka harus kita sadari biar kita menjadi orang yang cerdas dimanapun kita selalu membawa nikmat Allah selagi kita masih ada. Nah, ketika kita ada, niku pasti harus ada yang menunjang supaya keberadaan kita itu rada awet, rada langgeng. Nah, ini pun diberikan oleh Allah dan kita tidak bisa lepas juga dari ini. Sampan lahir cenger, pulau sampan lahir cenger. Pakanan orang ngerti, pakaian orang ngerti jaga kesehatan. Tapi begitu sampean dilahirkan oleh Allah, Allah sudah siap. Kamu saya lahirkan, kamu saya beri sesuatu yang bisa kamu nanti awet. Dikai pakanan pertama kali lewat susu ibu. Delalah nalikane kita tidak bisa apa-apa, kita punya ibu yang ibu itu mengasihani kita. Kita punya bapak, kita punya adik-adik, punya simbah yang sangat mengasihani kita. Ini bagian daripada pertolongan Allah, bagian daripada nikmatul imdad, nikmat yang berupa pemberian pertolongan oleh Allah setelah kita wujud. Kemudian kita rodok gede sithik, doyan mangan sithik, iso mangan dhewe terus gede-gede meneh, wis ana sego napa. Subhanallah, niku nikmat yang namanya nikmatul imdad. Jadi selama kita hidup ini tidak bisa lepas dari nikmatul imdad, pertolongan Allah. Sampean urip rasa butuh pertolongan Allah, rasa butuh segane pangeran, rasa butuh banyune pangeran. Matek mboten sampean. Matek. Nah, maka ketika kita bisa hidup sampai tua-tua seperti ini, yang ana sing nom nggih, sampe jana sing nom-nom niku nggih karena kepastian Gusti Allah memastikan, menjamin kita dengan namanya nikmatul imdad. Nggih, bayangkan
andai kata kita tidak diberi nikmat pertolongan oleh Allah, hanya diberi nikmatul ijad saja, kita begitu lahir diwake wae ora suwe mati, iya mboten. Atau sekarang ini semua nikmatul imdad dihentikan oleh Allah, nanti sore kita semua mati, atau besok 2 hari lagi kita sudah mati, tidak akan bisa lama keberadaan kita. Nah, maka nikmatul imdad dan nikmatul ijad itu dimanapun selalu kita bawa. Nah, kita mesti harus ngerti. Dengan demikian maka dimanapun kita punya kewajiban bersyukur datang Gusti Allah, karena ternyata selagi kita hidup kita tetap membawa nikmatipun Gusti Allah. Kesimpulannya namun ngoten niku mawon. Kemudian dan ini berlaku untuk siapa saja, bukan hanya untuk manusia, untuk binatang-binatang, bukan hanya untuk makhluk yang ada di dunia, tapi juga makhluk yang ada di langit, malaikat pun juga seperti itu. Cuman imdadnya malaikat itu tidak seperti imdadnya kita. Kalau kita berupa makanan, berupa pakaian dan sebagainya, kalau malaikat kita tidak ngerti. Kemudian an'amallahu alaika awalan bil ijad wa tsaniyan bitawalil imdad. Jadi pertama kali Allah memberikan nikmat yang berupa mewujudkan, lajeng kaping kalih terus menerus bitawalil imdad, Gusti Allah memberikan kita pertolongan, menjamin kebutuhan kita. Nah, jadi nek kita mau ngerti ngaten, ngerti bahwa awal wujud kita dari Allah, kelancaran kelanggengan wujud kita ini juga dari pertolongan Allah, maka kita tahu sekarang kalau kita punya akal, kalau kita punya pikiran bahwa kebutuhan kita terhadap pertolongan Allah niku zatiyah. Zatiyah niku ataupun melekat pada diri kita, tidak bisa lepas. Inilah yang harus kita sadari, bahwa dimanapun kita berada, ini kita fakir. Fakir itu maknanya butuh. Dimanapun kita fakir pada pertolongan Allah. Maka sampan sugio kaya apa, mobilnya 29 omahe 10 sak penunggalane bojone 4 gonta-ganti misalnya, tetap sampan niku fakir. Tetap sama niku butuh datang rahmat Gusti Allah. Sebab kalau semua dihentikan oleh Allah, habislah kita. Tidak ada apa-apanya. Rumah mewah seperti itu tidak akan ada artinya apa-apa kalau dihentikan. Orang menjadi pejabat tinggi, dihentikan imdadnya oleh Allah, mati, tidak ada apa-apanya. Jabatannya tinggal semua. Nah, maka kita mesti harus pandai bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Masih ditambah lagi imdad kita, pemberian Allah, pertolongan Allah kepada kita itu tidak hanya soal-soal yang berkaitan dengan masalah materi. Kita pun masih ditambah oleh Allah makanan di ruh kita, makanan batin kita. Rupanya apa? Iman, Islam, akidah-akidah yang benar. Yang ini tidak diberikan kepada orang kafir. Kalau soal nikmatul imdad sing berupa asbah ruh, rizkul asbah, rizki sing berupa jasad, niki semua diberi. Jangankan orang kafir, anjing, babi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat, kita diberi nikmat yang oleh Allah yang istimewa. Nikmatnya batin, diberi pertolongan batin oleh Allah, dituduhke kita jadi wong sing gelem iman. Melawan sing arani afdhalun ni'am nikmatul iman wal Islam. Luwih utama-utama nikmat iku nikmatul iman wal Islam. Sebab nikmat yang berupa iman dan Islam itu akan kita bawa sampai besok akhirat. Kalau nikmat duit sing lahir-lahir niku, begitu kita mati habislah semuanya. Nah, kemudian enggang selanjutipun faqatu kalaka dzatiyatun, niku kesimpulannya kaya jadi kebutuhanmu niku sifatnya dzatiyah. Ittiror, sangat butuh kepada pertolongan Allah niku melekat pada diri kita. Dimanapun kita selalu butuh kepada Gusti Allah, selalu butuh pada Gusti Allah. Jangan ada pernah merasa bahwa saya bisa berdiri sendiri,
saya bisa makan sendiri, saya bisa kuat sendiri. Jangan pernah merasakan seperti itu. Itu salah besar. Karena tanpa imdadullah kita tidak akan bisa makan sendiri, tidak bisa. Pengen bukti? Enggak, sudah stroke aja. Nah, pengen bukti kalau tidak ada imdad dari Allah berupa kekuatan. Nah, maka syukurilah selagi kita masih sehat seperti ini. Tapi kebanyakan orang niku sambil lupa. Tiang-tiang niku kata-kataipun lupa leli nek dhek niku awake waras, bandane akeh niku leli. Nek iki dari Allah niku leli. Mula ketika itu dia pada enggak legewo. Nek aku iki fakir iku melekat pada diri saya. Nah, oleh karena orang itu oleh karena orang itu merasa ketika kaya, ketika punya uang, ketika badannya sehat, ketika punya jabatan itu lupa kalau dia butuh datang Gusti Allah. Leli akeh-akeh. Mulane niku afate wong sugih ngoten niku. Nek wis ngene iki sampean kadang-kadang syukur aku dadekke wong kere. Sampean dadekke wong sugih leli karo nikmat Allah yang berupa imdad karena merasa sudah bisa mandiri. Apa-apa saya bisa. Saya kuasa. Nah, ketika sampean merasa seperti itu, sampean dipaksa oleh Allah sakit, sampean merasa dipaksa oleh Allah turun jabatan, sampean dipaksa oleh Allah ada orang mencaci maki, itu sampean gen sadar, oh nek ngono iki aku pancen butuh karo rahmate Gusti Allah. Sekaya ini milik, sebanyak ini milik saya. Sesehat ini sudah general check up sampean ro di penyakit opo-opo. Wah, tetep sampean butuh dateng imdate, dateng pitulunge Gusti Allah. Mula Gusti Allah nek ije iman karo awake dhewe kita delekke. Kita delekke sesehat apapun kita ngeluh sirahe. Suwe-suwe sampean gen kelingan nek sampean butuh karo Gusti Allah. Ijik persoalan-persoalan butuh pertolongan, persoalan liyane sampean merasa gagah tidak ada yang mencaci maki, tiba-tiba sampean dicaci maki kalih istri-istri panjenengan, kelingan iya aku delekke karo Gusti Allah, saya butuh perlindungan Allah. Nah ngoten niku nggih paham gini nggih. Ibu-ibu ya paham iki ya. Ibu-ibu paham tenan iki nggih. Jadi dari makalah ke makalah sejak awal subhanallah saking pentingnya kabeh nganti kita lali siji wae lah ana sing kelingan sejak awal saking pentingnya nganti tekan saiki semene akeh menumpuk-numpuk makalah-makalah peringatan dari Mbah Yai Athaillah niki sampai bingung nggone madai. Ngene madai ning ati sampai bingung. Sampeyan tak takoki wingi apa jajal. Kita ingat ketika berada di dalam majelis ini saja. Nanti kalau di rumah ya kelingane suwi. Nek wis bar diamuk bojone tenger-tenger lagi kelingan. Oh iya iya. Oh ngono. Suwi bang ti kelingane. Loro ya ngono begitu loro wah tuambak ki rono-rono nek wis kesuwen ora mari-mari lagi iso mikir ya aku ngaji hikam kayak kaya ngene iki. Oh iya iya aku iki diwamuk rono. Oh iya ceritane Nabi Yusuf alaihissalam kayak kaya ngene iki. Lagi kelingan ya mending kan, mending kita pada waktu sadar ada yang kita buat landasan, alasan untuk kita sadar dengan sebaik-baiknya. Semanten udah namung niki mawon nggih namung niki. Aja dianggap niki sepele niki mawon. Niki kita angel ora karuan niki. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah.